Adapun pemilihan kemarin itu, kami ini adalah salah satu anggota dewan muda di Dapil 1 Sumbawa dan satu-satunya anggota dewan yang memecahkan rekor dan pertama kali di Kabupaten Goa tanpa money politik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di studio BD Casting, di channel BD Casting, Bapak Dewan yang terhormat. Ya, pada kesempatan hari ini saya bersama Bapak Asnawi Syam. Beliau adalah anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama beliau di channel BD Casting, kita berbincang-bincang terkait seputaran kondisi DPRD Kabupaten Goa serta kondisi masyarakat Kabupaten Goa terkhusus di daerah pemilihan Bapak. Tapi sebelum kita sampai ke sana lebih jauh, mungkin terlebih dahulu supaya pemirsa juga netizen semuanya mengenal beliau lebih dekat, mungkin Bang Asnawi bisa memperkenalkan dirinya lebih jauh lagi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama kami Asnawi Syam, salah satu anggota DPRD Kabupaten Goa dari Partai PKS. Kebetulan dapil kami ini di dapil sini. Dapil Sumbawa ya? Iya, dapil Sumbawa, dapil 1 Sumbawa. Adapun pemilihan kemarin itu, kami ini adalah salah satu anggota dewan muda di dapil 1 Sumbawa dan satu-satunya anggota dewan yang memecahkan rekor dan pertama kali di Kabupaten Goa tanpa money politik. Iya, ini luar biasa ya. Betul. Ini luar biasa tanpa money politik. Ini kita garis bawahi sebentar, mungkin kita bisa mengurai lebih jauh lagi terkait dengan pernyataan beliau ini. Nah, kira-kira Bang Asnawi, sebelum menjadi anggota dewan, sebelumnya itu kesehariannya Bang Asnawi di mana? Keseharian saya sebelum jadi anggota dewan itu, backgroundnya itu apakah memang background politik atau di mana sebelumnya? Saya bukan background politik, tapi saya memang memilih Ji. Backgroundku itu macam-macam kakak, ya, macam-macam. Terakhir saya lakoni itu jual sate sambil driver ojol, kemudian saya bikin usaha salon mobil. Salon mobil. Iya. Iya. Ini tertarik menjadi seorang legislator ini kapan, Bang Asnawi? Dan kapan bisa terpikirkan seperti itu? Dan apa balance-nya dengan pekerjaan sebelumnya? Sehingga kok bisa tertarik masuk politik ini? Kira-kira seperti apa? Sebelumnya yang saya paling ingat itu istriku ini suruh gak kuliah. Iya. Dia bilang sambil di atas motor panas-panas, ada jam 2 siang kayaknya itu, saya lewat di samping Citraland. Citraland, saya lihat. Itu yang jalan panjang itu dekat kanal. Dia bilang, "Nih Abi, kuliah Ki. Nanti bisa kita jadi pejabat." Mulai dari situ. Iya. Itu kapan itu? Sebelum saya mendaftar jadi caleg. Oh, sebelum daftar. Belum ada pemikiran mau jadi caleg. Tapi karena takdirnya Allah, tiba-tiba saya ditawari sama ketua PKS untuk mengisi daftar calon legislatif di Partai PKS Dapil 1 Sumbawa. Itu kenalnya di mana sampai Bang Asnawi disuruh
mengisi form itu? Saya pernah jadi salah satu tim sukses waktu di Pilgub kemarin, jadi kenal sama Ustadz. Sama Ustadz Tri, iya. Pak Tri ya, Iya. di Ketua DPD PKS. Partai PKS, iya. Iya. Selanjutnya, jadi sejak istri Bang Asnawi menyuruh untuk kuliah agar bisa menjadi pejabat, apa yang terbesit saat itu? Sempat saya bilang, oh iya bisa ini kuliah, karena memang dulu saya tidak mau kuliah kalau bukan pakai uangku. Orang tua suruh kak kuliah, tapi saya bilang tidak mau aja kalau bukan uangku. Iya. Jadi baru kak mau kuliah, daftar ke caleg, tidak jadi itu uang kuliah dipakai. Jadi dipakai itu di uang kuliah pakai biaya ini, kos politik. Kos politik kemarin. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini, terkait dengan kos politik kemarin. Ini kira-kira berapa habisnya? Berapa ratus juta habisnya nih? untuk dapil Sumba Opu lah ini. Kira-kira berapa ratus juta itu untuk? Kalau saya bilang kakak pasti tidak percaya, Ki. Begitu ya? Iya. Kemarin saya keluarkan biaya kos politik itu 35 juta. Wow. 35 juta. 35 juta. 35 juta itu makan saja tidak cukup loh untuk tim sukses. Itu gimana memanage itu agar bisa menjadi sesuatu yang ya walaupun itu susah, agak susah dipercaya oleh nalar kita ya. Tapi Betul. seperti apa sebenarnya? Prosesnya kok seperti itu? Timku kecil jika kak, saya tidak banyak ambil tim. Oh, tim kecil. Kecil. Yang kos politik kemarin itu kami pakai untuk beli baliho, bikin baliho, bikin kalender, kartu nama dan baju, serta bayar uang saksi. Ngebayar uang saksi. Itu saja. Selebihnya itu kita door to door, masuk ke rumah-rumah masyarakat, masjid ke masjid, bagi kartu nama di lampu merah. Bahkan pernah saya diusir di salah satu perumahan di Kabupaten Goa karena masuk kak tidak pakai izin. Oh, tidak pakai izin. Tapi saya tahu memang kalau izinnya tidak nak kasih masuk kak. Lebih baik saya serobot. Nanti banyak orang ku datangi masuk ke rumahnya, baru kak nak dapat. Nah surat keluar, aku bilang oh ya ndak apa-apa ji. Jadi harus licik juga ya supaya bisa lolos dari hal-hal yang memang bisa membatasi ruang gerak waktu kemarin mau maju itu. Oh iya, saya pakai cara-cara salesku dulu karena kan Cara sales. pernah kak dulu jadi sales mobil juga. Jadi saya pakai trik-triknya waktu jadi sales. Dan memang saya lihat apa yang tidak pernah lakukan caleg lainnya. Oh. Itu yang saya lakukan. Jadi Contoh, iya. seperti. Contohnya biasanya caleg lain kan dia tidak turun ke masyarakat. Tim sukses Naji. Jadi tidak nato ke masyarakat siapa yang pernah pilih. Iya. Kalau saya tetap ada temani kak 2 orang di belakang teman-teman. Saya yang bicara sama masyarakat. Memang tidak mudah membalikan telapak tangan. Betul. Di pemilihan kemarin. Apalagi baru ya kemarin Baru. ini. Baru. Untuk meyakinkan juga orang itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Betul. Apalagi dapil Sumba Opu kemarin saya yakin bahwa di Sumba Opu ini rata-rata pemilih cerdas. Betul sekali. Yang pragmatis itu kalau kita masuk lorong. Iya, iya. Masuk lorong. Anak lorong ini Iya, ya, bahaya. harus diperhatikan. Karena saya pernah masuk. Iya. Masuk lorong. Nah bilang masyarakat kah? Pangeran Janjadoe. Apa yang pangeran? Jadi aku bilang kayaknya tidak cocok asal masuk lorong. Saya harus guide memang pemilih-pemilih milenial, pemilih-pemilih cerdas yang betul-betul mau disuarakan aspirasinya. Betul, betul. Tapi apa trik-trik kemarin untuk bisa meyakinkan orang? Sedangkan Bang Asnawi sendiri kan pendatang baru kemarin di pemilihan legislatif kemarin. Alhamdulillah kemarin. Apa triknya kira-kira? Triknya tidak ada Ji. Modal doa dan keyakinan. Doa dan keyakinan. Saya juga diuntungkan kemarin sama partaiku. Iya. Setiap saya tanya orang, nah bilang oh iya cocok ini nih. Yang jelasnya PKS.
Iya, iya. Berarti memang diuntungkan dari partai. Kalau dari figur sendiri seperti apa pengaruh Bang Asnawi terhadap masyarakat? Kalau dari segi figur sih memang pertama kemarin ada bahasa masih muda. Masih muda. Tah? Masih muda apa tuh nesengangi kalau masuk ke di dunia politik, Betul, apalagi kalau di dewan. Betul. Kedua, kita mau kepilih tena duena. Tena duena betul. Ini yang bikin motivasi, Kak. Ini dua. Dan saya buktikan dengan sebuah kinerja. Wajar jika kalau mereka tidak pilih Ki, karena itu dua, toh? Betul. Tapi saya bilang kalau terpilih kan nanti nulihat Tom nih. Iya. Nulihat Ki. Saya akan buktikan, saya tidak marah, tapi saya akan buktikan dengan sebuah kinerja. Tidak dicerita, tapi dikerjakan. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh Bang Asnawi di Dewan, kita masih penasaran di seputar beliau bisa jadi Dewan dengan kaos politik yang begitu tidak masuk akal. Nah, kita masih berada di seputar ini. Kira-kira pemilih-pemilih seperti apakah yang mampu digayat kemarin sama Bang Asnawi? Apakah dari lembaga, dari ormas, teman dekat, dari komunitas, atau seperti apa kemarin? Sehingga bisa suara itu akumulasinya cukup banyak. Pertama, saya ada 3 basis. Pemilih ya, basis pemilih. Basis keluarga, basis alumni. Ini alumni apa nih? SD? SD, SMP, SMA. SMA aku 2. Jadi 4. Kemudian masyarakat umum. Masyarakat umum. Ya. Keempat ini jamaah. Oh, jamaah. Masjid pengajian. Memang ada beberapa ustadz saya kemarin betul-betul konsisten mendoakan dan mereka jalan membantu. Sambil ini Bang Asnawi bisa minum, kita menikmati cemilan yang ada, mungkin bisa sambil. Berarti ada sekitar 4 basis ini ya? Iya. Ada dari alumni, dari keluarga, dari jamaah ya, dari jamaah. Nah, kira-kira di antara beberapa basis yang sudah disebutkan tadi, mana basis yang paling banyak? Yang paling banyak semua ya, karena 300 berapa ya? 365, 356 TPS di Sumbawa itu. Hampir semua TPS ada suaraku. Hampir semua TPS ada suaraku. Di kelurahan mana suara Bang Asnawi? Kelurahan Bonto-Bontoa. Kebetulan saya asli di orang Bonto-Bontoa. Oh, pantasan ya. Iya. Tapi banyak tonjol orang tidak pilih ya, karena tidak ada uang. Memang karena di dunia sekarang ya, apa sih yang tidak dengan itu? Pasti semuanya, apalagi satu persoalan politik yang memang ingin kita capai. Tidak bisa terhindarkan hal-hal seperti itu. Namun, ya kita bersyukur karena terpilih ya. Alhamdulillah. Pertama sekali dengar bahwa Bang Asnawi lolos, perasaannya seperti apa saat itu? Tidak percaya. Tidak percaya. Iya, tidak percaya Kak. Itu hari subuh ya, sempat Kak tidak pulang-pulang ke rumah untuk cari C1. Pergi tukar-tukar cari C1 di mana ada yang bisa bantu Ki. Iya. Alhamdulillah dari teman-teman di anggota dewan itu mereka yang saya tempati ambil C1 itu duduk semua di tawa. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Saya subuh itu hari pas dihitung direkap di laptop, teman bilang dapat Ki PKS. Dapat. Nah, lempar laptopnya. Dia bilang harus dikawal ini suara. Jadi saya bilang siapa? Dia bilang kayak kita ini. Aku bilang bisanya itu tuh. Saya dulu sama teman, sama Ustadz bilang, ayo coba, tah. Untuk melahirkan seorang pemimpin atau wakil rakyat tidak mesti membutuhkan biaya yang besar. Ayo kita buktikan. Dengan apa? Pertama doa. Doa yang terpenting. Betul. Kemudian usaha.
uang itu urutan paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Padahal dunia sekarang ya mungkin uang yang jadi patokan utama karena membiayai semua perjalanan, Betul. membiayai semua aktivitas tentang sekitaran itu. Tapi itu paling belakang ya. Uang paling belakang kalau saya ya, menurut saya. Karena saya sudah rasakan. Sudah rasakan. Doa yang terpenting. Iya. Utamanya ridho orang tua. Ya. Kemarin sempat minta ridho ibu orang tua. Iya, ridho orang tua sama istri. Tapi sempat orang tua aku bilang, jangan minta sama istriku. Iya. Ada uang, belum tentu menang. Apalagi tidak ada uang. Sempat pesimis. Iya, tapi saya bilang, saya doakan mas saja. Saya minta ridho ta, biar saya yang jalan. Karena di luar sana banyak temanku. Saya juga masih punya kepercayaan. Walaupun orang pernah kenal kita nakal, tapi kepercayaan yang utama. Kalau tidak nak percaya sama orang, jam aku hidup. Pace sekali kok. Ya, alhamdulillah. Jadi perasaan waktu itu antara percaya dan tidak percaya diliputi senang pasti ya. Saat mendengar itu. Senang tidak juga sih, cuma tidak percaya ya. Oh, tidak percaya memang. Iya. Karena memang pendatang baru terus belum populer juga di masyarakat. Iya. Dan tidak punya uang. Tidak punya uang. Setelah itu dihitung, dia bilang nih teman, kita ini pasti nih. Iya. Kawal nih, bunyi masjid subuh, jadi aku bilang sudah mau dulu nah, pergi dulu sembahyang subuh semua. Iya. Sebentar dilanjut ki. Jadi sempat di jalan bercerita ke sama teman, betul lagi nih kita kan. Nah dulu ini kita pikiran tak, kalau ada suara tak 500 suara, nah hebat mau menang ki. Kenapa? Biar Rp1 ini tidak ada uang tak keluar. Betul. Ini, membeludak ki. Membludak. Tapi memang tidak ada mikala kalau ini semua berkat pertolongan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya yang rasa semua. Iya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Betul sekali. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. betul, tidak ada yang tidak mungkin dari perjuangan itu ya. Betul. Iya. Jadi saat kita tahu dan sudah ada penetapan dari sudah ada penetapan kemenangan kita. Apa janji kita ke masyarakat jika kita terpilih menjadi dewan? Tapi tahan dulu, mungkin sejenak kita beberapa menit kemudian kita akan lanjut kembali setelah session berikut ini. Di session yang kedua ini kita lanjut dari pertanyaan yang sempat ditahan tadi. Nah, apa janjinya Bang Asnawi ke masyarakat saat menyampaikan ide untuk maju menjadi dewan? Apa janjinya kepada masyarakat? Bahwa jika saya terpilih, ini yang akan saya lakukan. Kalau janji, tidak ada sih janji. Tidak ada ya? Saya cuma bilang sama masyarakat, bantu anak isi bantu. Nah, kalau kita sudah bantu saya, insya Allah nanti saya juga akan bantu ki. Ataukah saya kasih edukasi politik masyarakat. Kita cari panjang atau pendeknya. Maksudnya itu, jangan pikir lain-lain lah. Edukasinya kita bilang, kalau pendeknya ini saya bayar hak suara tak 50.000 sampai 100. Tapi jangan makin cari kak lagi. Selesai. Kalau kita sudah cari panjangnya, kita sudah bantu saya, insya Allah saya akan bantu ki. Jadi memang saya pelajari itu apa-apa yang bisa kita bantukan masyarakat. Jadi saya edukasi terkait pelayanan publik dan kesehatan. Iya. Kalau kita urus KTP lama. Lama ya? Kalau kita sudah bantu, kalau mau urus ini datang ke saya. Iya. Itu. Ini setelah jadi anggota dewan atau sebelumnya? Sebelum. Oh, sebelum. Iya. Jadi memang saya agak kepo sih kalau terkait masalah-masalah publik. Karena
Saya tidak mau masyarakat itu terkendala dari pelayanan, tidak mau, Kak. Apalagi kalau pemilikku, ayo jangan kau coba-coba ya. Jangan diganggu ya. Jangan diganggu. Sama memang di kelurahan itu selama SD tidak pernah dikerja. Tidak pernah. Apanya? Mulai dari drainase sama pavingnya. Soal pembangunan. Pembangunan tidak ada. Alhamdulillah tahun ini hasil reses ada yang realisasi. Baru itu diukur, masyarakat bilang, Tena mau salah nak pilihan. Iya, betul. Baru diukur ini kok dong, apalagi kalau realisasi. Alhamdulillah. Masya Allah. Dia bilang nih, ai opo maki ini. Iya. Kayak itu Jina butuhkan masyarakat. Saya juga buktikan bahwa kan banyak nih juga masyarakat bilang, pun anggota dewan anjo. Kalau terpilih nih tidak mau mina kasih turun kaca mobilnya. Betul. Sombong nih. Stigma itu yang saya kasih hilang. Tidak mau. Gue bilang lihat makin nanti kalau sudah jadi anggota dewan, Mak. Iya. Tidak ada yang berubah, insya Allah. Tapi tetap juga berdoa sama Allah, toh. Karena Allah lah yang mau bolak-balikkan hati. Walaupun kita bilang tidak mau seperti ini, tapi kalau Allah mau, tetap jangan kasih hadirkan kesombongan dalam diri tak. Iya, betul. Nah, terkait dengan orang yang selama ini memiliki kontribusi besar dengan maju dan lolosnya kita di kursi DPRD Kabupaten Goa. Bagaimana cara kita untuk membalas budi? Artinya sebuah apresiasi dari kita lah. Paling itu pasti ada dong. Iya. Nah, itu seperti apa, dan kalau orang itu banyak, ya mungkin banyak juga kita harus keluar. Kalau berupa materi tidak sih. Berupa materi tidak. Ya? Tapi kalau ngopi dan silaturahim itu yang saya jaga sama mereka semua. Ngopi, silaturahim. Ya kalau ada uang saya panggil ke rumah, ayo bakar-bakar ikan nih. Iya. Bakar-bakar ayam. Begitupun semua deh, tidak ada jika beda-bedakan. Oh, tidak dibedakan. Baik pemilih maupun yang bukan pemilih. Iya, tidak ada Ji. 4 ini yang tadi saya sebut, tidak ada bisa beda-bedakan. Iya. Saya selalu panggil ke rumah Ki. Kalau tidak ke rumah ya, ayo di mana Ki nongkrong deh, kita di warkop di mana. Tapi kira-kira ada yang merasa belum dipanggil ini. Kira-kira seperti apa tanggapannya Bang Asnawi? Kalau saya mendapat informasi begini, Bang Asnawi. Kita ini dekat lah sama beliau, tapi belum dipanggil-panggil kita ini untuk ngopi. Ini gimana tanggapannya nih? Wallahualam sih, saya tidak tahu nih karena semua nih ada beberapa teman itu dan bahkan semua saya selalu ingatkan Sama-sama. Jangan ada sekat antara dewan dan masyarakat. Apalagi khusus di dapil. Betul. Jadi selalu saya dipanggil. Wallahualam kalau saya ada yang lupa ya, tapi selalu saya bilang ini komunikasi yang utama. Komunikasi. Jangan sampai kan kita ada tugas di kedewanan juga, karena kesibukan sehingga ada yang dilupa. Ya, saya hello lah, ada WA atau telepon Ki. Jangan sampai bahasa di luar sombong itu, jangan, tidak boleh. Ada WA ya. Iya. Ada WA-nya Pak Dewan, mungkin teman-teman semua tahu, apalagi aktivis atau teman-teman dari NGO pasti tahu WA-nya Bang Asnawi. Di WA aja kalau minta bakar-bakar ikan pasti datanglah. Atau pasti disiapkan momen untuk itu. Ya, jadi mungkin terjawab ya, ada yang bertanya seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Nah, Pak Dewan, sejauh yang kita sudah jalani ini, apa aspirasi masyarakat yang dalam jabatan kita beberapa tahun ini? Ini sudah berapa tahun? Sudah jalan berapa tahun? Insya Allah bulan 9 sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah, sudah 1 tahun lebih ini, apa yang sudah dikerjakan? Artinya, dan itu merupakan aspirasi masyarakat. Yang kebetulan saya di Komisi 3. Komisi 3. Komisi 3 itu bahas masalah apa tuh? Pembangunan. Pembangunan ya. Pembangunan. Mulai dari yaitu aspirasi masyarakat, drainase, paving, pelayanan publik lainnya, kayak Discapil, kesehatan, sama
Kalau ada masyarakat butuh lampu jalan, ya saya kasih. Oh. Itu dari dana reses. Dari dana pokir. Bukan. Bukan. Ada dana pribadi. Oh. Ada juga kita minta ke mitra kerja. Oh, begitu. Iya. Jadi ada mitra kerja. Itu Iya. dewan atau mitra kerja pribadi? Mitra kerja di kedewanan. Oh, di kedewanan. Kebetulan menangani masalah lampu jalan, tah? Oh. Iya. Iya, iya, iya. Karena masyarakat juga perlu ketahui, di dewan itu kita bukan pengambil kebijakan dan keputusan, bukan pemegang anggaran. Cuma kita ini di dewan mempunyai tupoksi tiga. Masing-masing ada 3. Ha. Iya. Dewan pengawas, legislasi anggaran, dan pembuatan perda kalau di kabupaten. Iya, pembuatan perda, Itu. betul. Jadi bukan pemegang anggaran ini. Jadi kalau ada bilang dewan itu begini-begini, ya nanti kita rasakan kalau di dewan, Ki. Tapi kan dewan yang ketuk palu kan agar anggaran itu bisa terrealisasi. Betul. Tapi beda, Ki, di Goa sama di Oh, begitu. DPRD lain. Ini menarik ya, saudara, di netizen atau pemirsa sekalian. Ini menarik karena pernyataan Bang Asnawi beda di DPRD Goa dengan DPRD yang lain. Iya. Kira-kira apa perbedaan? Kita buka-bukaan ini nah. Iya, boleh. Di bidik casting ini orang di casting betul. Jadi kira-kira apa nih ya? Bolehlah kita buka-bukaan. Jadi kalau ada bilang di DPRD Goa itu bilang, "Wih, kerja anggota dewan proyek-proyek." Salah, Ki. Nah, saya hampir 2 tahun di kedewanan tidak pernah ya kerja begitu. Tapi dikerjakan oleh teman. Tidak juga. Tidak. Ya, lanjut. Sampai sekarang tidak ada. sampai sekarang Ya, wallahi. Sama ada bilang kalau rapat itu dikasih uang anggota dewan. Itu juga tidak ada. Ya, Itu memang tidak ada atau ada tapi ditiadakan? tidak ada memang. Tidak ada memang. Tidak ada memang. Ya, 1 poin. Iya. Lanjut. Terkait itu dibilang kerja-kerja proyek, saya rasa ini di Goa tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau saya pribadi ya tidak ada. Walau alam kalau yang lain. Kalau saya sekarang tidak ada. Itu 2 poin ya. Perbedaan selanjutnya yang lain apa saja lagi? Itu kayaknya. Itu perbedaan mendasar. Iya. Artinya pandangan masyarakat banyak bahwa kalau kita sudah jadi anggota dewan, bisa kerja proyek, bisa ada setiap rapat dan sebagainya, ada uangnya. Ada uangnya. Ada uangnya. Kalau begitu, kira-kira gaji di dewan berapa sekarang? Untuk Bang Asnawi dapat berapa gaji di DPRD Kabupaten Goa? Gajinya 20. 20. Itu bersih atau sebelum potong pajak dan Potong pajak. potong pajak? Iya. Itu 20 apakah diterima bersih atau ada potong lagi untuk partai dan sebagainya? Pasti ada lah. Pasti ke ada partai, ya. Iya. Cuman nominalnya tersembunyi atau gimana? Tersembunyi. Tersembunyi. Iya, iya. Itu untuk apa? Ada sedikit pemotongan ke partai. Membiayai apa di sana? Untuk struktur toh? Oh, struktural. Iya. Kan ketua DPD dan struktur-struktur lainnya kan mulai iya dapatnya dari situ juga. Oh, dapatnya dari situ Iya. ya. Iya, iya. Jadi kalau tidak ada anggota dewan yang duduk, kosong dong. Setengah mati nih struktur. Iya, iya, iya. Mau pakai operasional lewat mana kok dong? Tapi saya ingin kembali lagi nih, karena saya rasa tadi ini sangat menarik, tapi selesai dengan begitu tidak menarik. Begini, beda di DPRD Goa tadi ya, sebagaimana yang Bang Asnawi sampaikan bahwa di DPRD Goa itu beda. Nah, selain 2 yang disebutkan tadi, apakah memang di tempat yang lain, ataukah mungkin Bang Asnawi dengar di DPRD yang lain ada yang kerja proyek, ada yang terima uang setiap kali rapat, sehingga yang membuat perbedaan itu cukup signifikan dengan DPRD Goa? Yang saya dengar ya, yang saya dengar, Bede Tonji ini, ya, Bede Tonji. Nah, garis bawah itu bedanya, nah. Itu yang saya dengar, ya. Bahwa memang ada. Katanya ada. Ada. Iya. Tapi untuk
di Goa sendiri. Apakah pernah dengar juga bahwa katanya ada? Orang bilang sebelum menjadi dewannya. iya, orang bilang ya. Tapi selama hampir 2 tahun di kedewanan belum pernah Pak Kak lihat ada. Atau jangan-jangan ini tersembunyi dengan Bang Asnawi. Bang Asnawi tidak tahu di sana. Wallahualam. Wallahualam. Iya. Jangan sampai Bang Asnawi yang tidak tahu soal ada Atau begitu di saya sana. yang disembunyikan. Ya, bisa jadi. Saya yang disembunyikan. Nah, itu yang mungkin kita garis bawah ya, tapi ini bisalah nanti dijawab sama anggota dewan yang lain. Tapi kita mau lanjut Bang Asnawi terkait dengan Bang Asnawi sudah di dalam struktur ya, menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Nah, apa yang sudah Bang Asnawi rasakan ketika menjadi seorang anggota dewan dan sebelum menjadi anggota dewan? Apa perbedaan yang mendasar sebenarnya? Apakah dari soal strata sosial atau apa? Yang perbedaan yang signifikan apa? Kalau perbedaan pasti ada lah. Pasti ada ya. Orang pertama dari orang lihat ki anggota dewan. Betul. Iya. Anggota dewan itu Ya. harus begini-begini. Tapi kalau saya tidak mau jadi dikasih begitu ya. Saya mau santai maki. Santai ya. Tapi memang ya, memang karena sekarang menjabat ki pasti nak kasih begitu ke orang. Betul. Itu manusiawi. Manusiawi. Beda halnya kalau tidak menjabat maki, tidak nak kasih begitu maki masyarakat kah. Apalagi pejabat-pejabat kah. Iya. Tapi hubungan antara yang mungkin Bang Asnawi rasakan ya pengalamannya setelah menjadi anggota dewan, bagaimana hubungan dengan pejabat-pejabat lainnya dalam hal ini yang ada dalam struktural pemerintahan eksekutif? Apakah ada sesuatu yang berbeda terlihat di sana? Misal sebelum menjabat saya kurang dilayani, tapi setelah menjabat wah suara saya itu sangat berpengaruh. Apakah ada seperti itu? Pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Karena saya rasakan sendiri di Discapil kemarin. Sebelum ku jadi anggota dewan di Discapil, luar biasa pelayanannya. Luar biasa apa ini? Tapi disuruh menunggu. Ku bilang apa ini menunggu begini. Ujung-ujungnya. Oh. Ujung-ujungnya itu ya. Iya. Udah. Tapi setelah jadi anggota dewan? Alhamdulillah tidak nih. Alhamdulillah. Iya. Tapi memang berpengaruh itu ya soal public figure itu memang berpengaruh. Berpengaruh. Tidak bisa dipungkiri itu. Tidak bisa dipungkiri. Nanti setelah tidak jadi pejabat maki, entah itu jadi bupati, kepala dinas, anggota dewan, baru akan kita rasakan sendiri itu. Oh, dulu itu waktu jadi begini, bagusnya pelayanan nah. Tapi setelah tidak jadi mak, kurasan ini urus kiri kanan. Nah, apa yang ingin Bang Asnawi sampaikan kepada mereka yang dalam kepengurusan seperti ini? Mestinya seperti apa pelayanan? Harapan saya kepada seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Goa, ya tidak semua sih, tapi ada beberapa oknum itu yang selalu minta tanda tangan saja harus ada uang. Ini saya dapati. Oh begitu. Iya. Kita ini digaji pakai uang rakyat. Ini amanah yang diberikan oleh Allah, kita harus jalankan dengan baik. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Ya. Kalau mau punya pendapatan lain selain gaji di pemerintahan, ya usaha ki. Jangan kipalaki rakyat. Tidak boleh itu. Dan saya paling tidak senang hal yang seperti itu. Ini yang harus kita ubah. Mulai dari sekarang. Terkait dengan pelayanan publik dan juga kesehatan. Ini yang paling disoroti di Kabupaten Goa. Ya. Ini yang paling disoroti. Jadi pelayanan publik dan kesehatan. Kesehatan. Betul. Karena saya sudah rasa sendiri. Iya. Saya juga rasa kalau begitu. Iya. Bahkan saya juga sudah jadi anggota dewan, Mak. Nah memang pelayanan kesehatan tidak bagus sekali. Nanti bilang ke anggota dewan,
baru bagus pelayanannya. Tidak bolehlah seperti itu. Ya, itu satu catatan ya. Tidak boleh. Itu satu catatan untuk bagian kesehatan ya, urusan dinas-dinas itu. Ingat Ki, jabatan ini adalah amanah. Ketika tidak bisa kita jalankan dengan baik, ingat Ki, ada yaumul hisab nantinya, ya. Dan juga saya bisa bilang ini, banyak orang yang tidak mau dikritik. Kalau saya kritik, Mak. Iya. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Jadi Bang Asnawi sendiri pengen dikritik? Pengen. Supaya bisa jadi bahan masukan dan motivasi buat saya ke depan. Saya harus lebih baik lagi, ini yang salah. Oh, jadi kita harus perbaiki lagi. Begitu. Apa dijamin kritikan masyarakat itu tidak berujung di jeruji besi seperti yang lain-lain? Kalau kritikan itu sifatnya membangun, Kakak. Kalau hinaan itu pasti kena Ki. Undang-undang ITE, apalagi di media sosial. Betul. Iya. Karena itu saya bisa bilang kritikan itu adalah masukan buat kami pribadi untuk bisa ke depan lebih baik lagi dan bisa bekerja dengan baik juga ke depannya. Betul. Saya tidak mau bilang, kritik Mak, ujung-ujungnya kepenjarakan kok, sama nak bilang itu sana. Iya. Yang di sana Bapak, ya Bapak. Mau dikritik, giliran dikritik, nah penjarakan orang. Aduh. Astagfirullah. Sangat disayangkan hal seperti itu. Betul. Dan sekali. semoga di PKS Bang Asnawi dan kawan-kawan mungkin di PKS, semoga jangan begitulah. Ya, jangan Insya Allah. Doakan kami ini di PKS, khususnya kami ini istiqomah dalam menjalankan tugas, amanah, dan tetap tawadu, serta bisa bersama masyarakat selalu. Masya Allah. Bukan hanya di dapil ya, Betul. tapi di luar dapil pun kami tetap layani. Iya. Nah, itu sesuatu poin yang ya cukup menarik juga dari Bang Asnawi. Ini kita sudah di penghujung acara bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Saya ingin memberikan satu pertanyaan, juga di akhir statement nanti ada satu pernyataan yang mungkin dijawab secara spontan. Pertanyaan yang kemudian dijawab dengan pernyataan secara spontan, tapi mungkin setelah pariwara berikut ini. Baik, kita kembali lagi di session yang ketiga ini. Ingin saya, di akhir perbincangan kita ini Bang Asnawi, saya ingin bertanya terkait dengan tugas anggota dewan. Kan ada 3 tadi ya, ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi dan pembuatan perda. Nah, satu yang ingin saya tanyakan, tugas pengawasan. Artinya kalau anggota dewan berarti dia mesti menjadi oposan, menjadi oposisi yang baik, atau menjadi oposisi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Betul. Apa yang sudah Bang Asnawi lakukan? Mestinya kan Bang Asnawi menjadi oposisi dan ya selalu memberikan kritik terhadap eksekutif di Kabupaten Goa. Apa yang sudah Bang Asnawi lakukan terkait pengawasan ini? Kalau dari segi pengawasan, baru-baru ini kemarin ya, Jumat kemarin, kami sendiri turun langsung ke lapangan mengawasi pembagian bansos PKH dan BST di Dapil. Di Dapil. Dan kami dapati itu masih banyak masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, baru tidak dapat Kikodong. Adapun yang pernah dapat, hilang namanya. Wow. Itu ada di Kabupaten Goa? Ada. Di Sumbaopu malah? Di Sumbaopu. Wow. Itu berapa kira-kira? Banyak sekali. Oh, banyak. Jadi kami langsung koordinasi dengan Dinsos, itu datanya dari pusat sendiri. Karena pertama, anggaran yang diturunkan dari pihak Kemensos itu berbeda, sedikit, tidak seperti sebelumnya. Yang sebelumnya full, sekarang dibatasi. Jadi ini dari pihak Kemensos, pila-pila gitu namanya Kodong. Oh. Tapi begini Pak Dewan, mestinya data itu ada dalam satu wadah data terpadu kesejahteraan sosial, dan itu mesti diverifikasi awalnya dari dinas sosial dong.
Kalau dari ada dinas, informasi bahwa data itu dari Kementerian Sosial. iya itu yang disampaikan dinas sosial ke kami. Dinas sosial dari kelurahan, RT RW ke kelurahan, kelurahan nanti ke kecamatan, kemudian ke dinas sosial ke Kementerian Sosial. Nanti itu data yang disodorkan akan dipilah sesuai anggaran yang turun. Jadi ada itu kode masyarakat yang layak dapat tidak dapat nih. Bahkan kemarin itu saya datangi tidak dapat mentongi. Walau alami yang mana benar dari dinas sosial yang sampaikan ke kami atau yang salah dari Kemensos. Tapi yang saya masih belum mengerti hingga saat ini, memang bantuan sosial ini pernah kita bagian dari sana dalam hal ini mengkritisi kebijakan itu. Kita juga tidak tahu karena belum ada keterbukaan informasi publik yang jelas. Informasi itu disampaikan ke masyarakat umum bahwa memang data ini dari sini ke sini dan ke sini. Yang kita tahu adalah memang ada pendataan. Dan pendataan itu juga kadang masyarakat tidak tahu dirinya terdata atau tidak. Karena dilakukan secara, ya gimana ya, ada dalam tanda kutip, ini dilakukan, ada masyarakat yang merasa pernah dia didata, tapi memang tidak dapat. Ada yang tidak pernah didata, tapi dia dapat soal itu. Makanya, ketika dikonfirmasi, katanya datanya dari pusat. Padahal ada pendataan di RT RW, di kelurahan, bahkan data dari kelurahan itu menurut keterangan Kepala Dinas Sosial yang pernah saya tanyakan, beliau menyampaikan bahwa memang data dari kelurahan itu nanti diakumulasikan di kecamatan, baru kami terima di kabupaten. Dan itu menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi lagi-lagi data ini masih menuai polemik, Pak Dewan. Jadi mungkin ini bisa menjadi aspirasi kembali bahwa data terpadu untuk orang-orang yang memang layak dibantu ini masih menjadi polemik. Karena kita mendapati di Kecamatan Sombaupu itu sendiri memang masih banyak orang yang mestinya layak dibantu tapi tidak dibantu. Nah ini yang mungkin bisa jadi aspirasi tambahan untuk bisa Pak Dewan sampaikan nanti. Tapi satu hal bahwa ya perjuangan yang sudah dilakukan tadi mengadvokasi masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah, juga membawa aspirasi masyarakat untuk disampaikan itu kepada pihak-pihak yang memang harus disampaikan hal-hal seperti itu. Nah terakhir Pak Dewan, pesan untuk masyarakat juga untuk eksekutif di Kabupaten Goa. Untuk masyarakat ke depan kan pemilu sebentar lagi ya. Betul. Di 2024 insya Allah saya menyampaikan ini bahwa masyarakat Kabupaten Goa harus menjadi masyarakat yang cerdas, tidak pragmatis lagi. Iya, dengar itu. Itu yang selalu saya sampaikan. Dimanapun saya ketemu masyarakat, saya selalu edukasi bahwa jadilah pemilih yang cerdas. Karena kalau pragmatis, uang terus kita pikir, yakin maki, tidak bakalan maju suatu daerah atau kampung tak. Apalagi pada saat pemilihan caleg. Caleg ya, betul. Karena kalau sudah diambil uangnya, apalagi mau perjuangkan. Betul. Ya, jangan seperti itu, tidak boleh. Dan juga untuk eksekutif, pembangunan yang ada di Kabupaten Goa ini, saya lihat mulai sudah bagus, ya. Sisa kualitasnya diperbaiki. Betul. Iya, kualitas. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak menyalahkan bupati, tapi ini kontraktor yang harus betul-betul dipilah. Ya. Tapi bagaimana kalau Pak Dewan kontraktornya itu saja bagaimana? Ya kembali lagi, mungkin ada utang balas jasa, ya. Betul. Tapi kan itu urusan mereka. Ya. Urusan mereka. Tapi satu aja yang ku minta, kalau mau bagus Goa ini
Harus betul-betul pilih kontraktor yang baik, yang mengutamakan kualitas kerja. Betul. Jangan terlalu banyak masuk di kantong. Ya, itu Ji. Karena harapan masyarakat Kabupaten Goa ini, baik itu di kedewanan, di eksekutif, utamanya Pak Bupati, berharap sekali bahwa Goa ini bukan hanya dicerita bahwa baik, tapi pembuktiannya yang perlu. Pembuktian. Bukan hanya dikenal Goa bersejarah. Iya, iya. Tapi tidak ada nih sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Betul. Ini yang saya lihat ya. Jadi ayo sama-sama kita semua bangun Goa untuk lebih baik lagi ke depan. Karena bukan hanya orang tua, tapi insya Allah Goa ke depan dengan hadirnya anak-anak muda sekarang ini, insya Allah Goa akan bisa berkembang lebih inovatif, lebih maju, lebih sejahtera rakyatnya, dan juga anak muda yang kreatif. Iya. Kayak kakak ini, Masya Allah. Harus kita perjuangkan semua. Siap. Terakhir Pak Dewan, jika saya meminta satu saja, dan ini bentuknya pernyataan, saya minta satu kritik untuk Bapak Bupati Goa. Kritikannya apa Pak Dewan? Dan ini singkat, mungkin ya 1 menit aja. Kalau kritikanku ini terkait pembangunan, Ji. Pembangunan. Pembangunan di Goa ini memang dimonopoli oleh beberapa orang, tapi harus diutamakan Pak kualitas kerjanya. Ya, Kita bisa lihat sendiri pedestrian. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ini orang lapangan, saya tahu semua. Saya besar di jalan, saya selalu naik sepeda, naik motor, tahu semua kondisi yang ada di Kecamatan Sumba Opu. Masa mau begini terus gua? Tidaklah. Insya Allah, saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Adnan Puricca Iksan, gua bisa 2 kali lebih baik lagi ke depan. Insya Allah, saya yakin itu. Amin, amin. Jadi seperti itulah perbincangan kita bersama Pak Dewan yang terhormat yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di studio dan channel YouTube BD Casting. Semoga kehadiran beliau ini menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, khususnya di seputar Kecamatan Sumba Opu, juga menjadi wadah dengan hadirnya sudah beliau di sini. Bisa masyarakat sekalian nanti bisa menyampaikan aspirasi apa yang ingin masyarakat sampaikan, dan itu akan diperjuangkan oleh Bang Asnawi Syam. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian, pada netizen yang ikut menyaksikan video wawancara kami pada kesempatan kali ini. Dukung terus kami di channel BD Casting. Ingat, jangan lupa komen, jangan lupa kritiknya terhadap media yang baru kami rintis ini. Juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yeah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.